Karya tulis tentang Papua Merdeka raih penghargaan di California. Internasional isu perjuangan rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri, termasuk opsi merdeka, tampaknya semakin kuat. Walaupun pemerintah RI berusaha membendung hal ini, upaya itu kelihatannya belum berhasil. Internasionalisasi isu Papua tak hanya melajar atau menjalar lewat panggung diplomasi internasional seperti yang dikhawatirkan, tapi juga lewat panggung akademis. Dan bukan tak mungkin gangnya lebih luas, karena sasarannya adalah anak-anak muda berwawasan global yang memiliki idealisme yang tinggi. Salah satu yang dilakukan oleh Titania Overly, siswa Pasadena College City di California. Ia terpilih menjadi salah satu siswa berprestasi yang diminta untuk menampilkan karya tulis dalam mata pelajaran antropologi budaya pada konferensi tahunan ke-17 yang diselenggarakan oleh Honor Transfer Council of California. Atas saran gurunya, Dr. Derek Minley, Overly memilih topik tentang perjuangan rakyat Papua dalam memperjuangkan penentuan nasib sendiri. Karya tulis tersebut ia presentasikan dalam bentuk poster, salah satu kategori yang dilombakan pada konferensi itu. Hasilnya, Overly memenangi penghargaan peringkat ketiga. Ia menyajikan karyanya di konferensi itu dan terlibat dalam diskusi dengan pula siswa lainnya di Ballroom Pacific, University of Irvine, California pada Sabtu kemarin. Banyak yang tidak tahu tentang yang terjadi karena pemerintahan telah melarang liputan jurnalis mereka, melarang antropolog, nyaris menutupi dari dunia luar untuk dapat menyebarkan berita tentang apa yang terjadi di sana, kata Overly sebagaimana diberitakan oleh Pasadena City College Courier. Kita bisa melihat sebuah kebudayaan menuju kematian dengan apa yang terjadi di sana, kata Overly. Overly adalah salah satu dari siswa terpilih dari seluruh negara bagian California yang ikut mengajukan diri untuk turut dalam konferensi ini. Dari sekolahnya sendiri, PCC, ada 44 aplikasi yang diterima panitia. Mereka yang mengajukan diri diminta mempresentasikan hasil penelitian mereka, baik secara oral maupun dalam bentuk poster. HTTC sendiri adalah sebuah organisasi nirlaba dan merupakan forum bagi mereka yang direktur dan juga konselor program-program unggulan untuk berbagi pengalaman dan kesuksesan dalam menangani siswa-siswa bertalenta. Dalam konferensi ini, siswa-siswa dari komunikasi atau community college setingkat sekolah menengah atas diberi kesempatan untuk mempresentasikan peneliti mereka meliputi apa yang mereka telah pelajari di kelas, termasuk mata pelajaran antropologi, sejarah, kimia, ekonomi, teknik, dan banyak lagi. Sebuah konferensi, mereka haruskan memasukkan ringkas karya tulis sepanjang 250 kata. Mereka yang terpilih diundang untuk mengikuti latihan yang dipimpin oleh koordinator program Honors Transfer, Dr. Derek Milne, untuk memperbaiki lagi makalah mereka. Penghargaan tertinggi dalam konferensi ini jatuh ke Rosanin Rivera yang menangani atau memenangi Juan Lara Memorial Scholarship. Beasiswa ini diberikan kepada siswa yang tidak mampu yang berhasil mengatasi berbagai kesulitan hidup. Penghargaan kedua diberikan kepada Hannah Stewart, presiden dari Honors Club yang menerima Exemplary Achievement. Ia diganjari apresiasi bukan saja karena penelitian tetapi juga atas kepemimpinannya dalam menghidupi organisasi. Konferensi ini merupakan hari terbaik dalam hidup saya, kata Milne. Saya sangat bangga mendengar para siswa selalu menyenangkan bertemu dengan orang tua serta keanggotaan keluarga mereka. Siswa PCC sangat pintar dan mengagumkan. Mereka hanya perlu kesempatan mengembangkan kemampuan riset mereka, kata Milne. Diangkatnya isu Papua oleh seorang generasi muda Amerika Serikat patut mendapatkan perhatian pemerintah Indonesia karena ia menunjukkan isu ini mempunyai daya tarik tersendiri. Citra rakyat Papua sebagai rakyat yang tertindas tampaknya telah tersebar melintasi waktu dan juga benua. Pro kontra internasionalisasi isu Papua sendiri sudah cukup lama. Ada sementara kalangan menganggap internasionalisasi ini tidak akan laku di dunia internasional. Salah satu yang dianggap demikian adalah Tony Sudibyo, peneliti Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia, Jakarta. Menurut dia, internasionalisasi isu Papua di Parlemen Eropa dan Uni Eropa tidak berguna karena dinilai berpotensi merusak Comprehensive dan juga Partnership Cooperation Agreement antara Indonesia dengan Uni Eropa. Ia menambahkan, PCA RIUE merupakan perjanjian payung yang mengatur kerjasama dan kemitraan secara komprehensif, mendalam dan juga rinci antara RI dan UE. Hubungan Indonesia-UE pasca PCA akan diwarnai oleh pengembangan hubungan yang lebih melembaga dan juga mencakup bidang kerjasama yang luas termasuk bidang politik, keamanan, kontrterorisme, ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, sosial budaya, serta berbagai bidang strategi yang menjadi kepentingan bersama RIUE. Menurut dia, PCA RIUE juga mengatur penegasan dukungan UE, baik negara anggota maupun semua lembaga UE seperti Komisi Eropa dan Parlemen Eropa terhadap kedaulatan dan integritas wilayah NKRI.
Sedangkan di pihak lain, cukup banyak yang berpendapat internasionalisasi isu Papua tidak bisa dibendung. Oleh karena itu, Jakarta harus sungguh-sungguh untuk mengadakan dialog dengan elemen-elemen masyarakat Papua agar internasionalisasi ini tidak menjadi liar. Salah satu seorang yang berpendapat demikian adalah peneliti LIPI Cahyo Pamungkas. Menurut dia, masalah integrasi Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berawal dari Konferensi Meja Bundar tahun 49. Status Papua dilaksanakan sesuai dengan perundingan antara pihak Indonesia dan pihak Belanda. Hal ini sudah menunjukkan adanya dimensi internasional masalah Papua. Lalu peristiwa Trikora yang kemudian memicu konflik Indonesia dan Belanda yang dimediasi oleh Amerika Serikat juga menunjukkan dimensi internasional masalah Papua. Ketika beberapa tokoh organisasi Papua Merdeka melarikan diri ke luar negeri ke Belanda, Papua Nugini dan Australia sudah mulai menciptakan benih-benih proses internasionalisasi mengenai Papua yang kemudian bermuara pada pembentukan Parlemen Internasional untuk Papua Barat. Kemudian KTT Melanesia Spearhead Group pada 2015 ini merupakan bagian dari internasionalisasi masalah Papua, kata Cahyo.